Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailatil mubarakati nastati'u an naltaqiya marratan ukhra. Alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali. Linastamirra dirasatana wa ta'allumana, untuk melanjutkan proses belajar kita, yaitu mempelajari lil kitab Durusil Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukunna ayyuhat talibat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bi khair. Alhamdulillah bi khair. أين وصلنا في لقائنا الماضي؟ في أي درس وصلنا؟ Ini langitnya gimana? Kita di pertemuan yang lalu sampai di mana Ibu sekalian? Halaman berapa ya? PR Ustaz. Pelajaran keberapa? Pelajaran 14. Ahsantunna. وصلنا في لقائنا الماضي إلى الدرس الرابع عشر أو ما زلنا في الدرس الرابع عشر. Kita di pertemuan yang lalu masih di bab 14. Masih di bab 14. Hanya saja kemarin ada beberapa tamrin yang belum kita bahas. Ya kan Ibu ya? Dari mulai at-tamrinu tsani kita jadikan PR kemarin, dan beberapa tamrin berikutnya semuanya belum kita bahas kan Ibu ya? Betul? Ya, betul Ustaz. Oh, iya. Kita coba bahas PR kita kemarin. Ini dimulai dari at-tamrinu tsani. Latihan kedua. Oh ya, salis ya. At-tamrinu tsani di sana perintahnya iqra waktub atau iqra'i waktubi, bacalah dan tulislah. Kemarin kita contohkan nomor 1 dan 2 kita jawab. Nahnu muslimuna, Allahu rabbuna, wal islamu dinuna, wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna, wal qur'anul karimu kitabuna, wal ka'batu qiblatuna, wal arabiyyatu lughatuna. Itu yang nomor 1 kemarin kita jawab. Kemudian rakam isnan nomor 2 di sana kemarin juga kita baca, aina mudarrisukum ya ikhwanu? Aina mudarrisukum ya ikhwanu? Raja'al ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kata al-ana, kata al-ana itu mabni, Ibu ya. Mabni, maksudnya bentuk akhirannya tidak bisa berubah. Jadi harokat terakhirnya selalu seperti itu. Al-ana, selalu fathah. Gitu Ibu ya? Wadih? Wadih. Baik. Tapi sebelum kita jawab, mungkin ada pertanyaan Ibu sekalian? Sebelum kita jawab satu persatu dari PR kita ini. Hal min soal? Ya. La yujad?
Baik. Ayo. Kita coba jawab satu persatu. Kita mulai dari Ibu Anita Rifai. Tafadhali Ibu Anita. Hadir. Maaf ya. رقم 3 nomor 3 ماذا نقرأ؟ Oke. Fi ayyi syari'i baitukum baituna fi syari'il ladzi. Gimana yang bacanya? Iya benar. Fi syari'il ladzi amamal mahkamati. Nah, Santi, tapi coba yang bagian pertama tadi, pertanyaannya. Coba diulang lagi. Fi Fi ayyi ayyi. Oh iya. Enggak tahu. Fi ayyi syari'i salah ya. Syari'i mesti syari'u. Sebenarnya kasrohnya sudah betul, tapi ada yang kurang tepat, kurang sedikit lagi. Apa Ustaz? Syari apa Pak? Ini Syari'in. ini kan nakiroh namanya. Iya. Nakiroh. Ya Allah ya. Ini Iya, nakiroh iya. tanpa al. Berarti bagaimana Bu Anita? Iya Ustaz, salah Ustaz, kurang double. Berarti yang betul Fi fi ayyi syari'in baitukum. Masya Allah. Ya. fi Salah. ayyi syari'in baitukum baituna fi syari'il ladzi amama al-mahkamati. Enggak apa-apa, fathahullah alaik. Kadang itu memang sengaja disalah-salahin biar ya. Enggak Ustaz, benar saya salah Ustaz. Masya Allah. Saya tidak sesempurna itu. Ya, sengaja disalahin biar wah ini ntar kalau betul semuanya dikirain Masya Allah gitu kan. Ya Ya, Allah. disalah-salahin sekalian Masya ngetes Allah. ustadznya. Sekalian Masya ngetes. Fathahullah alaikum. Tapi enggak masalah. Syari'in. Ya benar. Tapi ibu-ibu sekalian nggak bingung ya, kenapa kok ini di sini kasroh dan kasrohnya kasrotain? Karena ada ayyi. Baik. Ini rangkaiannya kan idhofah ibu ya, Betul. mudhof dan mudhof ilaih. Ayu kata ai ini selalu sebagai mudhof, ya atau ya. Betul. Sedangkan kata berikutnya sebagai mudhofun ilaih majrur. Tandanya kasroh, selama bisa ditandai kasroh, tandanya kasroh. Hanya saja di sini harus kasrohnya kasrotain karena ini nakiroh, tidak ada al. Tidak ada al, betul. Baik, baitukum. Ini juga rangkaian idhofah. Baituna fi syari' alladhi amama al-mahkamati. Kata bait di sini sebenarnya sebagai mubtada wa huwa mudhaf. Mubtada wa huwa mudhaf. Yang mana Pak Ustadz? Kata baik baitukum maupun baituna. Oh. Ya, dua-duanya kata bait ini sebagai mubtada'un marfu'un wa huwa mudhaf. Sebagai mubtada dan sebagai mudhaf. Lalu khobarnya mana? Khobarnya berupa syibhul jumlah, rangkaian jar dan majrur. Fi syari'i dan fi ayyi syari'in. Itu khobar. Fi syari'i, fi ayyi syari'in dulu ya. Fi ayyi syari'in dan fi syari'i. Itu dua-duanya sebagai khobar. Gitu Ibu ya? Wadah? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masalah Om. Silahkan nggak masalah Om. Syibhul jumlah ya Ustadz ya. Naam, syibhul jumlah. Ustadz tadi khobarnya yang VI dari mana sampai mana Ustadz? Dari mana sampai mana? Atau sebenarnya kalau kita betul-betul khobarnya itu VI udah itu aja lah sebenarnya. VI kemudian syari'in itu kan mudhafun ilaih kan Ibu ya? Iya. Dari oh iya. Kan yang menjadi khobar itu yang bisa menjadi khobar kan syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu di antara di sini jar dan majrur. Jadi harful jar dan ism majrurnya saja. Ya kan Ibu ya? Iya. Dengan syari'in itu mudhafun ilaih. Kalau alazinya enggak. Enggak. Alladzi ini kata sambung kan Ibu ya? Kata sambung. Isim mausul. Oh, iya. Naam, ism mausul.
Ism mausul atau kata sambung dalam bahasa kita, ism mausul itu kedudukannya bisa macam-macam. Kalau di sini, ini sebagai na'tun. Na'tun dari asyari'. Oh iya ya natun kan betul macam-macam bentuknya. Ya. Aman. Nah, kurang lebih demikian lah. Nggak apa-apa, kita proses. Kalau agak-agak bingung nggak masalah. Tayyib. Fatahallahu alaikunna jami'an. Nastamir raqam 4. Ini mudah, pendek. Ibu Ashrahah, tafadhali. Abuna sadiqu ammikum. Ahsanti. Abuna sadiqu ammikum. Abuna sadiqu ammikum. Ini insyaallah tidak ada yang bingung Ibu ya? Tidak ada kendala ya? Abuna sadiqu ammikum. Abuna ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Pertama kata abu itu kedudukannya sebagai mubtada'un wa huwa mudhaf. Kata abu ini sebagai mubtada' wa huwa mudhaf, lalu itu dhamir muttasil dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih. Sedangkan sadiqu ini khabarun marfu' wa huwa mudhaf. Ya kan Ibu ya? Ya. Kata sadiqu ini sebagai khabar marfu' wa huwa mudhaf. Kata ammi mudhafun ilaihi majrur wa huwa mudhaf. Lalu kum itu dhamirun muttasil dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih. Bingung tidak Ibu sekalian? Sebenarnya tidak, cuman tandanya itu bingung Ustaz. Sebenarnya tidak bingung. Kalau sebenarnya Ya. ada yang nggak benarnya. Harusnya jar jadi dan yang tasrif gitu mungkin Ustaz. Tayyib begini. Jadi kita sebelumnya pernah menyinggung bahwasanya sebagian ism atau pembagian ism berdasarkan bentuk terakhirannya itu kan ada yang mabni dan ada yang mu'rab ya Bu ya? Ya. Mabni atau gini, mu'rabnya dulu. Mu'rab itu akhirannya bisa berubah karena faktor i'rab. Ya kan Ibu ya? Ya. Bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah, bisa juga tandanya berupa huruf seperti abu, aba, abi ini. Itu mu'rab yang seperti itu. Tapi ada juga ism mabni. Ism mabni itu yang bagaimana maksudnya? Ism mabni itu akhirannya tidak bisa berubah bentuk karena faktor i'rab. Jadi tetap nggak bisa berubah-berubah akhirannya karena pengaruh i'rab. Gitu ya, seperti dhamir. Semua dhamir itu mabni. Gitu ya, Bapak ya? Ya. Semua dhamir itu mabni. Mau dhamir untuk ghaib, mukhatab atau mutakallim, mau dhamir mau dhamir baris, dhamir muttasil, dhamir munfasil, dhamir dalam keadaan apapun, semuanya mabni. Begitu ya, Bapak ya? Makanya abuna, itu dalam keadaan jar, tapi bentuknya tetap seperti itu, nggak ada perubahan. Gitu, ya? Iya. Karena dhamir itu termasuk ism mabni. Tidak bisa berubah bentuk akhirannya. Wadih? Mabniyun. Mabniyun. Abuna dan ammikum, kum itu dhamir kan ya? Ya, Juga mabni. Sebagai mudhafun ilaih, dia tidak berubah bentuknya, tidak berubah harokat terakhirnya, hanya berubah keadaannya saja. Dia dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih dalam keadaan jar, tapi tidak ada perubahan secara lafadz atau bentuknya. Gitu ya? Bingung tidak Ibu-ibu sekalian? Kalau bingung suka kebingungnya gini Ustadz, maaf Ustadz, kalau saya suka agak mikirnya tuh gini, kalau Ustadz kan suka antara kedudukannya apa, terus apa keadaannya, suka kebalik-balik gitu loh Ustadz. Kalau kedudukan kan bisa mubtada, bisa khobar, bisa apa gitu. Tapi kalau keadaan itu bisa Ustadz, kalau yang selama ini saya
bisa majrur gitu kan ya, bisa Betul, apalagi betul tadi. sekali. Betul sekali. Nah, terus kalau yang mabni itu apanya? Mabni itu maksudnya mabni itu judulnya apa ya Ustadz gitu. Saya ngerti kalau itu judulnya kan apa? tadi dibagi dua. Maksudnya mabniun sama marfu tadi itu apa Jadi judulnya apa gitu loh. ini tuh pembagian isem berdasarkan bentuk akhirannya bisa berubah atau tidak gitu. Oh, iya. Jadi bisa berubah tidak karena faktor i'rab kan ada kedudukan itu mubtada, khobar, na'tun, man'ut, mudhof ilaih, badal dan seterusnya gitu kan Mas. Itu kedudukannya. Lalu ada Kedudukan. ada keadaannya bisa marfu', bisa majrur, kan gitu ya. Betul. Bisa mansub. Dan biasanya keadaan ini kan ada tandanya. Iya. Misalkan marfu' tandanya dhammah, ya atau ya? Iya, betul. Marfu' tandanya dhammah biasanya itu tanda utamanya. Majrur tanda utamanya kasroh. Ya kan namanya? Iya. Mansub nanti insyaallah di semester depan mansub tanda utamanya fathah. Itu kan namanya. Oke. Tapi ada beberapa isem yang tidak bisa berubah harokat terakhirnya, tidak bisa berubah bentuk akhirannya. Itu disebut isem mabni. Meskipun kedudukannya berubah, keadaannya berubah, tapi bentuknya tidak bisa berubah. Itu disebut isem mabni. Gitu, Mas? Iya. Oke, pas Ustadz sambil jalan aja. Soalnya suka kadang-kadang kan Pak Ustadz kan kalau ada kalimat-kalimat gini kan Ustadz. Jadi dia adalah merupakan ini. Saya harus berpikir, kan dulu yang ditanyain apa ya gitu. Nggak masalah. Tapi kita harus membiasakan. Maksudnya kenapa sih saya sering ngomong gitu? Ini semester 2 misalnya. Baru semester 2 sering nyinggung-nyinggung i'rab. Harapan saya sih sebenarnya untuk membiasakan supaya nanti itu tidak betul-betul asing, betul-betul ini apa sih ketika nanti pada saatnya gitu, ketika saat pembahasan ini. Jadi sudah sering mendengar, meskipun belum terlalu mendalami. Enggak masalah, yang bingung-bingung saat ini jangan khawatir. Gitu ya, Bapak ya? Nastamir raqam 5 Bu Citra, tafadhali. Antum mudarrisuna la nahnu atibba'u. Ahsanti. Antum mudarrisuna la nahnu atibba'u. Ini betul atibba'u atau atibba'un? Atibba'u atau atibba'un yang betul Ibu? Atibba'u. Boleh tanwin tidak? Tidak. Enggak, Pak. Kenapa? Sebabnya tidak boleh tanwin? Itu yang ada berapa pola apa itu tuh? Karena dia termasuk ism manqus. Ya kan ya, Bu ya? Salah dong. Astagfirullah, bukan ism manqus. Ism mamdud, astagfirullah, saya salah. Ism mamdud. Karena dia termasuk ism mamdud. Ism mamdud itu diakhiri hamzah dan sebelumnya alif. Dan ini polanya af'ila'u. Ya kan Ibu ya? Ya betul. Jadi tidak boleh tanwin. La nahnu atibba'u. Na'am. Ustadz, Afwan, tadi saya jawab yang nomor 4 itu salah. Bagaimana? Saya jawabnya abuna sodiqun. Nggak boleh tanwin itu karena ism mamdud juga ya Ustadz? Sodiq, kata sodiq di sini tidak boleh tanwin karena kedudukannya sebagai mudhof. Oh, oke. Mudhof kan tidak boleh tanwin kan Ibu ya? Tidak boleh tanwin dan tidak boleh da'al. Itu mudhof kepada kata am. Sahabatnya siapa? Sahabatnya am kan itu ya? Oh iya Ustaz. Makasih Ustaz. Maaf, nggak masalah. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Atibba'u ini juga tidak boleh tanwin karena ism mamdud. Ism mamdud itu ism yang diakhiri hamzah dan sebelumnya alif. Dan ini kemarin yang tidak boleh itu yang 3 pola ya, af'ila'u, fu'ala'u dan fa'ala'u.
Alaikum jami'an. Mungkin ini bil munasabah. Ini mumpung kita melewati ini. Untuk penulisan ya Ibu sekalian. Penulisan kalau kita ingin menyambung huruf dengan huruf ha atau jim atau kha kan. Bentuknya sama kan, ya? Misalkan nahnu, kemudian ada juga tadi mahkamah. Kurang lebih itulah. Kalau misalkan kita ingin menyambung huruf dengan huruf ha atau jim atau kha, maka jangan disambung dengan ujungnya ini. Misalkan jadi nahnu jadi seperti ini. Gitu ya Bu ya? Jangan seperti ini. Ini kurang tepat. Akan lebih bagus kalau kita menyambungnya huruf sebelumnya ini dari atasnya atau dari bawahnya, boleh. Jangan lurus. Kalau dari atasnya misalkan seperti ini. Iya, ini saya numpuk ya. Seperti ini nahnu, atau dari bawahnya seperti tulisan yang ada di kitab. Ya, gitu Gitu ya, Bob ya? Iya. Boleh dari atasnya atau dari bawahnya, tapi jangan sampai jangan serata gitu ya. Jangan sampai nyambungnya di ujungnya itu ya. Iya. Di ujung kepalanya itu. Baik, di sudut kepalanya itu jangan disambungnya di situ, nanti tidak kelihatan ini huruf apa. Jadi nanti akan mirip seperti huruf ain nanti jadi. Tapi nggak masalah, fatahallah alaikunna. Itu sekilas saja, ini mumpung melewati kata nahnu. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila raqam 6. Raqam 6, Ibu Dewi Ilahuddin, apakah hadirah? Hadirah Ustaz. Silakan Om. Antum abna'ul mudarrisi? Mudarris atau mudarris? Mudir. Antum abna'ul mudiri? Antum abna'ul mudiri? Al-jawab? La, nahnu hafadatuhu. Ahsant. Antum abna'ul mudiri? Antum abna'ul mudiri? Ini sudah betul. La, nahnu hafadatuhu. Ini juga betul. Ini abna'ul mudiri kayaknya idhofah. Sebenarnya kata abna'un ini sebenarnya boleh tanwin tidak Ibu sekalian? Boleh. Boleh ya. Kata abna itu sebenarnya boleh tanwin, tapi di sini tidak tanwin. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai karena sebagai mudhof maka tidak tanwin. Tapi aslinya kalau tidak sebagai mudhof boleh tanwin. Gitu Ibu ya? Abna'un. Ini polanya af'alun. Baik. Dan di sana ada kata hafadatuhu. Apa makna hafadah? Cucu. Ini bentuk mufrad atau jamak Ibu sekalian? Jamak Ustaz. Ahsantun. Nah, ini bentuk jamak. Mufradnya apa? Hafidun. Pakai ya ya. Naam, setelah fa ada ya. Hafidun itu cucu. Dan hafadatun itu bentuk jamaknya. Begitu ya, Bu ya? Wadih? Wadih. Hafadah. Naam. Hafidun itu cucu. Jadi beda Om ya. Hafid Al-Qur'an itu bukan ini. Kalau hafid itu haknya yang panjang. Haknya panjang, fa-nya pendek, lalu pakai dhad. Hafid. Kalau hafidun itu maknanya cucu. Kalau hafid artinya penghafal. Saya salah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian di nomor ini? Baik. Tidak ada pertanyaan. Nastamir ila raqam 7.
Bu Edita Anggraini, tafadhali. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum shaghiratun. Shaghiratun. Ahsant. Ini bukan nanya Om ya. Bukan nyindir. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum shaghiratun. Tayyib. Ini mudah Ibu-ibu ya insyaallah. Untuk yang ini. Insyaallah. Assalamualaikum. Tapi kalau saya tanya ini rangkaian jumlah ismiyah atau fi'liyah Ibu sekalian? Ismiyah. Ini ismiyah itu biasanya ada mubtada dan ada khobar. Mubtadanya mana? Madrasatuna sama madrasat. Madrasahnya saja yang mubtada. Oh, madrasatul iya. Madrasahnya saja. Madrasah itu mubtada wa huwa mudhaf. Ya. Ya kan Ibu ya? Oh, Madrasah itu mubtada wa huwa mudhaf. Lalu na dan kum itu dhamirun muttasil dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih. Gitu Ibu ya? Ya, Sedangkan khobarnya mana? itu si kabir. Kabiratun dan saghiratun. Shaghiratun. Kabiratun dan saghiratun itu sebagai khobar. Enggak bingung ya Ibu ya Jadi insyaallah? dua ya Ustaz. Naam. Oh iya. Baik, nastamir ila raqam 8. Ibu Erlinawati, tafadhali. Ana hadiqatun jamilatun fi tilkal qaryat Fi tilkal qaryah. qaryati Qarya apa? qaryatu Qaryatu atau qaryata? qaryati Qaryati. Yakin oh. Tayyib. Tayyib betul ini. Lana hadiqatun jamilatun fi tilkal qaryati. Tapi kenapa di sana al-qaryati bukan al-qaryatu atau al-qaryata? Kenapa? ya Apa? Sebelumnya ada huruf jar ada fi ya, ada bukan huruf jar Bukan karena itu dia majrur. Fi itu mempengaruhi ism setelahnya saja, ya kan Ibu ya? Oh iya. Setelahnya itu kan tilka. Tilka ini yang menjadi ism fi mahalli jarrin. Ism dalam keadaan jar, tapi dia mabni kan? Ism isyarah, semua ism isyarah itu mabni kecuali yang untuk ganda, untuk musanna. Ism isyarah itu ada hadza kan pasti hadza, nggak mungkin hadhi kan, Pak? Hadhihi, hi, selalu hi, nggak mungkin hu. Lalu dzalika, tilka, selalu seperti itu. Ini mabni tapi dalam keadaan jar kalau diawali huruf jar seperti ini. Ya atau ya? Iya. Iya, terus kenapa Jadi, kenapa al-qaryati? Masa mudhaf ilaih? Enggak, bukan sih. Mudhafun ilaih itu menunjukkan kepemilikan. Masa ini menunjukkan kepemilikan? Bukan. Karena al-qaryah di sini kedudukannya sebagai badal. Ahsantuna, badal. Jadi itu jawabannya. Ya itu. Al-qaryati ini mengikuti badal itu kan selalu mengikuti ism yang dijelaskan sebelumnya kan, Om ya? Kata tilka itu dalam keadaan jar, maka badalnya juga ikut majrur. Wadah? Tapi dia keadaannya majrur juga enggak? Yang mana? Si Korea. Badal. Si Korea. Naam, badalun majrur. Tapi bukan majrur itu karena fi, tidak, karena dia badal mengikuti. Karena mengikuti si itu ya si. Betul. Badal itu mengikuti ism sebelumnya. Wah, ini harus kudu di ini. Baik, nastamir raqam 9. Setelah ini Bu Erlina. Bu Erni, tafadhali, raqam 9. Akhuna talibun fi kulliyatin Akhuna talibun fi kulliyatit tibbi. Ahsanti. Baik. Akhuna talibun fi kulliyatit tibbi. Ahsanti.
Insya Allah ini tidak ada kendala juga ya, Ibu ya. Insyaallah. Akhuna talibun fi kulliyati tibbi. Kulliyati tibbi ini mudhaf dan mudhaf ilaih. طيب نستمر رقم 10 بعدها فاضلة نور معارفة فك حاضرة فاضلة itu 2 kamar ya? tidak ada. Kalau yang ini kelas 3 akhwat Azura Rushi Gunawan, ini siapa? Telepon Ustadz Nina. Oh, Lupa Ibu diganti Nina. namanya. Nggak masalah, nggak masalah. Berarti Fadilah lam tahdur, la bas. Idzan nastamir. Ibu Herawati Maridah, syafahallahu syifaan ajilan. Ba'daha Ibu Indah istadanat. Ibu Kurnia, tafadhali Ibu Kurnia. Kehadirah. Ibu Kurnia lam tahdur aidan. Lam tahdur la bas. Ba'daha Ibu Mulina Susilawati, tafadhali Ibu Mulina. Raqam 10, nomor 10. Antum atibbaun. Atibbaun atau ini boleh tanwin tidak, Om? Oh, yang sama yang tadi ya Ustadz. Betul. Berarti gimana, Om? Boleh tanwin tidak? Nggak boleh. Berarti gimana bacanya? Antum atibau ba'duna atibau wa ba'duna muhandisuna. Ahsanti. Antum atibba'u. Ini mungkin perlu kita ingat-ingat ya, Ibu ya. Atibba'u ini bentuk jamak dari tabib, ini tidak boleh tanwin. Wa ba'duna atibba'u wa ba'duna muhandisuna. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Hal min soal? Ayo Jad, nastamir raqam 11. Iftahlah alaik Ibu Nina. Ibu Nina, tafadhal Ibu Nina. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Mudah banget dong ya. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Ibu-ibu ada yang bingung tidak di rangkaian ini, susunan kalimat ini? Tidak, Om, insya Allah. Ustadz, saya jawabnya warobbakum. Begini Om ya. Itu di sana ada wa kan Ibu ya? Iya. Wa di sini wa yang artinya dan, betul? Atau mungkin dalam kaidah bahasa Arab disebutnya wawul ataf. Wawul ataf. Jadi wa yang digunakan sebagai kata sambung, artinya dan. Setiap ism setelah huruf ataf atau setelah kata sambung lah. Kata sambung itu bisa wa, bisa thumma, bisa fa, bisa am, atau bisa yang lain. Kalau ada ism setelah huruf ataf, maka i'rabnya persis seperti ism sebelumnya. Ism sebelum huruf ataf itu. Jadi kata rabbukum ini mengikuti rabbuna. Rabbuna marfu' kan Ibu ya? Ya. Maka kata rabbukum ini juga ikut marfu'. Selalu seperti itu. Jadi kalau ism setelah huruf ataf, setelah kata sambung, maka selalu mengikuti ism sebelum kata sambung. Gitu ya? Ism setelahnya selalu mengikuti ism sebelumnya. Wadih? Tadi Pak Ustaz. Bingung tidak Ibu sekalian? Jadi i'rabnya mengikuti i'rab kata sebelum huruf ataf. Bingung tidak Ibu? Ada pertanyaan? Jadi di sana rabbukum karena mengikuti rabbuna gitu Ibu ya. Rabbu sama-sama marfu, hanya dhammah.
Marfu. Hal min soal, ada pertanyaan? Sekarang huruf atof. Setelah huruf atof, setelah kata sambung, maka selalu mengikuti ism sebelum kata sambung. Dan ini biasanya disebut ma'atuf. Ma'atuf itu ism setelah kata sambung, itu disebutnya ma'atuf biasanya. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada nastamir, nomor terakhir di sana raqam 12. Kita baca. Mbak Indah, apakah hadirah? Lam tahdur. Mbak Indah Damayanti, lam tahdur. Idzan nastamir ila Bu Nurila Asfin, tafadhali. Akhir itu. Aina dhahabatum ya ihwanu? Dhahabna ila suqi. Ahsanti. Aina dhahabtum ya ikhwanu? Dhahabna ila suqi. Iftahlah alaik. Insyaallah enggak bingung Ibu ya? Aina dhahabtum ya ikhwanu? Ya ikhwanu, kenapa tidak ya ikhwana atau ya ikhwani? Sudah huruf nida. Al-munada. Al-munada kalau satu kata dan ma'rifah atau nakirah maqsudah. Atau yang penting satu kata lah. Itu harus dhammah dan tidak boleh tanwin, kan gitu Bu ya? Mabniun 'ala dhamm. Ini mabniun 'ala dhamm. Dhahabna ila suq. Insyaallah enggak ada kendala ini. Baik. Ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian dari tugasnya ini? Hal min soal? Tadi mungkin. Mau tanya Ustaz. Silakan. Tadi di mana ya? Abu. Bentar, Ustaz. Bagaimana? Nomor 4. Naam. Itu abun kan sebenarnya nggak pakai waw Ustaz ya, tapi di sini kenapa pakai waw? Baik. Ini sebelumnya pernah kita singgung sekilas. Ada beberapa kata, ada 5 kata di dalam bahasa Arab, jika disambung dengan kata lain maka harus ditambahkan huruf waw. Seperti kata abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Jika disambung atau digunakan sebagai mudhof, maka dia harus ditambahkan waw. Gitu ya? Makanya di sana jadi abu. Nah, pernah nggak kita memperhatikan misalkan Abu Bakrin, Abu Hurairah, Abu siapa lagi? Misalkan di dalam riwayat-riwayat hadis. Kata Abu pasti setelahnya ada wawunya. Tapi kalau berdiri sendiri tidak ada wawunya, abun. Gitu kan Ibu ya? Jadi 5 ism itu 5 ism atau disebutnya al-asmaul khamsah di dalam nahwu itu disebutnya al-asmaul khamsah. 5 ism yang mempunyai yang ketentuannya khusus, yaitu kalau dia disambung atau digunakan sebagai mudhof maka harus ditambahkan waw di akhirnya. Seperti di sini abu. Nah. Dan waw ini sebenarnya bisa berubah. Waw ini bisa berubah menjadi alif, bisa berubah menjadi ya, sesuai dengan keadaan i'rabnya. Jadi sebenarnya waw ini atau huruf ini sebagai tanda i'rab, mewakili harokat. Jadi abu itu kalau tandanya waw berarti marfu'. Kalau majrur tandanya ya, abi. Makanya kita biasanya kalau dalam hadis an Abi Hurairah, ya kan ya Bu ya? Bukan an Abu, tapi an Abi, karena an itu huruf jar. Ini an Abi Hurairah. Tapi kalau mansub maka jadi Aba Bakrin. Ra'aitu abaka. Tadi apa aja Ustaz? Abu, abi, aba. yang 5 katanya. Oh, yang 5. Abun. Lalu akhun juga demikian. Jadi akhuka, akhu Muhammadin. Kan gitu ya, Bu ya?
Kata akhun kalau berdiri sendiri tidak ada wawunya, tapi kalau dirangkai sebagai mudhaf maka harus ditambahkan waw. Abun, akhun, terus apa lagi, Ibu? Hamun. 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 Pendek semuanya. Hamun. Kalau dirangkai jadi hamung, hamuka, hamung Muhammadin atau dan seterusnya. Kata hamun, apa makna hamun? Pak Ustaz. Pak, ipar ya. Ipar, ahsantun. Ini di dalam hadis kan ada ya. Alhamu al-mautu. Alhamu al-mautu. Ipar. Oh iya. Hamun, ipar. Baik. Hamun. Apa lagi? Apa lagi? Zu. Kita sudah pernah membahas zu belum? Di semester 3 insya Allah. Di semester 3. Semoga Allah memberikan kemudahan. Zu itu menunjukkan kepemilikan juga. Zu juga demikian. Harus selalu ada wawunya. Zu, dzi. Karena dia penggunaannya selalu sebagai mudhaf. Demikian juga fu. Fu juga demikian. Fu itu maknanya mulut. Oh iya, ini nanti di bab itu ada. Fu ini kalau tidak salah di jilid 3 kita akan menemukan fu. Ya, Ustaz. Baik. Allah memberikan kemudahan. Alul khamsah. Ayo, masih bingung tidak? Kenapa kok di sini abu ada wawunya? Tadi kaidah yang tadi, Ustaz. Karena ini termasuk karena kata abun termasuk al asmaul khamsah yang ketentuannya khusus. Al asmaul khamsah 5 ism ini kalau dirangkai dengan ism setelahnya sebagai mudhaf maka harus ditambahkan waw. Gitu, ya? Cuman sebagai mudhaf aja, Ustaz ya. Dia ditambahin Ya. waw. Naam. Baik, ada pertanyaan lagi Ibu sekalian? Hal min soal? Jazakallahu khairan atas pertanyaannya tadi. Nah, ada pertanyaan lagi Ibu sekalian? Hal min soal? Ada orang? Enggak ada, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum ya, baik. Nah, ibu-ibu tenang Bisa semuanya. dinulis, maaf Ustaz. Ya, saya kira yang paling rapi pulang duluan ya. Jadi diem semuanya. Baik. Nastamir. Ila safhah ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Iftahna safhah ba'daha. Hal fatahtunna? Fatahnya. Nah, fatahan. Baik. Hunaka at-tamrin tsalits. Di sana ada latihan ketiga. As-su'al adhifil asma' al-atiyata ila ad-dhamairi kama huwa muwaddahun fil mithal. Mudhafkan insyaallah enggak bingung Ibu ya. Mudhafkan beberapa kata berikut ini kepada dhamir seperti dijelaskan pada contoh. Contoh di sana kata baitun kita mudhafkan kepada dhamir jadi baitukum dan baituna. Ini intinya penerapan dhamir mukhatabin yaitu kum dan na al mutakallimin. Gitu Ibu ya? Wadah? Baik. Kita bisa langsung coba. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Baik, kita mulai dari Baik, Ibu Khadijah tadi mustami'ah ya. Baik, jazakallahu khairan. Ba'daha Ibu Titik Suryawati. Kita coba jawab kata ammun yang pertama. Atau kita jawab dua-dua lebih cepat, Om. Ammun jadi Ammukum. Ammukum. Kemudian Amutuna. oh, nggak ada taknya loh. Amuna.
Langsung ammuna gitu ya. Jadi ammukum Ya. jadi ammuna. Kalau tadi baitukum taknya itu kata bait kan ya? Bait. Ya, Ustaz. Ke bawah-bawah. Enggak. Abun. Domirnya hanya naya saja. Jadi ammukum dan ammuna. Gitu Om ya. Insyaallah nggak bingung Om ya. Insyaallah. Abun, abukum, abuna. Abun, enggak Om. Ternyata ke bawah Om. Oh, Ke bawah. maaf. Enggak masalah. Mudarisatun, mudarisatukum, mudarisatuna. Baik. Selain mudarris, di sini kira-kira bisa dibaca yang lain tidak Om? Terus satu ya. Madrasatun. Madrasatun. Gitu Om ya? Madrasatun. Madrasatukum, madrasatuna. Ahsanti. Madrasatukum, madrasatuna. Sebenarnya bisa saja kemungkinan karena di sini tidak ada qarinah, tidak ada yang menunjukkan apakah ini sebenarnya maknanya madrasah atau mudarrisah kan gitu ya. Bisa dibaca dua-duanya. Bisa mudarris. Kalau ada tasdidnya baru satu qiraah saja. Mudarris kan itu, mudarrisah. Tapi kalau nggak ada tasdidnya, ya kemungkinannya antara itu boleh. Betul. Biasanya tergantung konteks kalimatnya, tapi di sini kan tidak ada susunan kalimatnya. Ya kan Om ya? Iya. Tapi insya Allah nggak bingung ya untuk penerapannya sudah. Fatahallah alaikum Bu Titi. Nastamir Bu Yuni, tafadhali Bu Yuni dari lughatun dan abun. Tafadhali. Lughatun, lughatukum, lughatuna. Ahsanti, lughatun, lughatukum, lughatuna. Mudah. Cuma abun. Abun, abukum, abuna. Abun, jadi baknya panjang atau pendek? Abukum. Abukum. Abukum atau abukum? Abukum. Pendek atau panjang? Panjang. Oh, panjang. Kenapa kok ada panjangnya jadinya? Karena jamak. Bukan. Bukan tadi. Oh, yang tadi itu ya, yang al-khamsah. Karena tadi itu. Karena dia termasuk al-asmaul khamsah. Nah, fatahullah. Dia termasuk al-asmaul khamsah. Jadi harus ditambahkan kalau sebagai mudhaf ya. Tambahkan huruf waw di sana. Jadi abukum dan abuna. Bukan karena dia jamak, tetap dia mufrad. Tapi karena kaidah khusus untuk al-asmaul khamsah gitu ya. Oh iya, baik Ustaz. Baik, Nastamir kembali lagi ke Bu Anita. Tafadhali Bu Anita, ummun dan shadiqun. Ummun, ummukum, ummuna, ummukum dan ummuna. Ahsanti, ummukum wa ummuna. Thumma shadiqun. Sodikukum, Naam. Iya benar. Sodikukum, sodikuna. Ahsanti, sadiqukum, sadiquna. Fatahullah alaik. Insyaallah ini mudah ya. Naam. Ini mutakalim domir mutakalim. Iya mutakalim. Mutakalimnya emang nak ya, nggak pakai yang ini gitu enggak ya? Contohnya. Nggak pakai apa? Maksudnya contohnya memang yang mutakalim memang pakainya yang nak ya, nggak pakai yang saya. Nah, di bab ini memang kita fokusnya membahas tentang kum dan na kan kemarin. Oh iya. Kum itu dhamir mukhatabin, jamak mudzakkar kan ya. Aslinya antum. Kemudian na itu mutakallimin atau mutakallimun, aslinya nahnu. Ya kan Ibu ya? Baik Ustaz. Ya Ustaz. Nastamir Ibu Asyrahah. Mau di sana tinggal 3. Kalau mau dihabiskan sekalian nggak apa-apa Om. Ukhtuna. Ukhtukum dan ukhtuna. Balik Om. Nah. Ukhtun jadi ukhtukum dan ukhtuna. Mudah ini Om. Berikutnya dinun. Dinukum, dinuna. Ahsanti, dinukum dinuna. Terakhir akhun. Akhukum,
Akhuna. Kho-nya panjang atau pendek? Panjang. Jadi ada tambahan waw. Akhuna. Mengapa ini demikian? Karena kata akhun termasuk al-asmaul khomsah seperti kata abun tadi. Ya. Maka harus ditambah. Boleh tanya Ustaz. Bagaimana? Tadi di Asmaul Khomsah itu kan ada kalau nggak salah artinya mulut Ustaz ya? Fu. Atau mau dituliskan semuanya Ibu? Pertama abun. Artinya Abun. bukannya sama dengan famun Ustaz? Nah, artinya sama dengan famun. Itu Sama. Kenapa Apa, Om? jadi satu kata, satu huruf? Enggak, di sana kalau diidhofahkan maka bunyinya fu, fa atau fi. Jadi sebenarnya kata yang berbeda. Sebenarnya kata yang berbeda itu bukan famun, tapi maknanya sama. Nah, maknanya sama. Katanya berbeda seperti itu ya. Nah, maknanya sama tapi lafadznya berbeda. Kalau famun itu fa dan mim, ya kan namanya? Ya. Fa dan mim. Bismillahirrahmanirrahim. Amun. Lalu ada du dan ada fu. Fu ini dua kata ini yang terakhir ini selalu penggunaannya selalu sebagai mudhaf. Du malin, du khuluqin, du kitabin, dul ilmi. Fu juga demikian. Fuka, fika, faka. Kan Pak dokter gigi misalkan. Dokter gigi ingin memeriksa giginya misalkan. Dia bilang iftah faka, buka mulutnya kan gitu. Fu. Kalau ini asli pakai waw itu saja. Bukan asli pakai waw, tapi selalu penggunaannya sebagai mudhaf, maka tidak ada bentuk lain selain seperti ini. Cuma cukup sebagai mudhaf aja. Tidak ada penggunaan lain selain sebagai mudhaf, maka bentuknya ya selalu seperti itu, gitu ya. Ustadz tadi du sama fu ini artinya apa Ustadz? Du itu menunjukkan kepemilikan, mempunyai atau memiliki. Nah, du khuluqin mempunyai akhlak yang baik. Du malin beruang, punya uang gitu ya. Beruang. Kalau fu maknanya mulut. Gitu ya. Oh, mulut ya. Abun, akhun, hamun, fu dan du. Ini al asmaul khamsah. Selalu ditambahkan waw kalau kedudukannya sebagai mudhaf. Gitu Ibu ya? Ya. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? Amin soal? La yujad? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila tamrin ar-rabi'. Tamrinur rabi' di sana perintahnya hanya iqra. Kita baca sama-sama saja Ibu ya. Di sini latihan terkait istifham ayu, terkait kata tanya ayu. Ayu kemarin sudah kita bahas kan Ibu ya? Ayu ini adalah istifham, satu-satunya istifham yang mu'rab dan maknanya sesuai dengan konteks kalimatnya. Dan rangkaian ayu dan isim setelahnya itu selalu rangkaian idhofah. Ayu sebagai mudhaf, kata berikutnya sebagai mudhafun ilaih. Ya atau ya? Iya. Karena ba'di. Ayu yaumin hadza? Ayu yaumin hadza? Hadza yaumus sabti. Hadza yaumus sabti. ما معنى هذه الجملة؟ أي يوم هذا؟ هذا يوم السبت. Hari apa ini? Hari apa ini? طيب. هذا يوم السبت. Ini hari Sabtu. Ahsantun. Berarti Ibu-ibu kalau misalkan tanya hari begitu ya. Ayu yaumin hadza? Ayu yaumin hadza?
Ayu yaumin hadza. Mudah-mudahan gak lupa. Coba dipraktekkan ya Ibu kalau ketemu sama temannya ya kan. Ayo min hadza. Ngomong sama siapa Ustaz saya? Oh, kalau Bu Ana, kalau Bu Anita bisa ngobrol sama suaminya kan ayahnya anak-anak ikut belajar di Kubaro juga no ya? Iya Ustaz. Nanti bisa. Kalau tanya hari ini, ayo yaumin hadza gitu. Gitu Bu ya. Sampai situ doang udah gitu hening. Hadza yaumus sabti. Nanti bertahap, tapi harus dicoba dimulai. Kalau misalkan awal-awal coba praktek, malu. Kayak sama siapa aja malu. Ketika mencoba untuk praktek, itu mungkin awal-awal itu tidak harus langsung semuanya menggunakan bahasa Arab. Misalkan campur-campur dulu nggak apa-apa Ibu. Yang penting berani untuk praktek. Ada campuran-campuran bahasa Indonesia nggak apa-apa. Gitu ya Ibu ya. Misalkan kata benda dulu lah, semua kata benda kita sebut dengan bahasa Arabnya itu. Untuk kata kerjanya proses nanti dulu, kan? Nggak masalah. Campur-campur gitu, nggak apa-apa Ibu ya. Dicoba kalau bisa sebisanya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Insya Allah Ustaz. Tayyib, nastamir. Assalamualaikum. Karena ba'di, ayu syahrin hadza? Ayu syahrin hadza? هذا شهر رجب. هذا شهر Rajab. شهر رجب ini rangkaian idhafah. شهر مضاف رجب مضاف إليه. أي شهر هذا ما معنى؟ Bulan apa ini? Bulan apa ini? Maksudnya bulan dalam kalender ya. Bulan apa ini? هذا شهر رجب ما معنى؟ Ini bulan Rajab. Ini bulan Rajab, ahsantunna. Tapi kalau misalkan pakai kalender Syamsiyah atau Masehi, maka bolehlah misalkan hadza syahru Yanayir, hadza syahru Maris. Ini sekarang apa? Oktober. Oktober. Lalu September. Emang ada Pak Ustadz kalau huruf Arab? Enggak, pakai fathah. Itu Atau Oktober. Bisa pakai kasroh. Nah, Oktober. Kan Eduardo, kan Edward. Berarti kalau kayak kasroh kan, Weh? Berarti kalau Oktober, Oktobir. Iya kali. Nah, insya Allah nanti akan kita temukan. Di semester berapa saya lupa. Untuk bulan-bulan Syamsiyah. Nanti juga ada kita ketemu misalkan hari-hari, nama hari dalam satu pekan, kemudian nama bulan dalam satu pekan, kemudian nama musim, 4 musim. 4 musim itu namanya apa saja dalam bahasa Arab. Insya Allah akan kita pelajari nanti pada saat. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Baik, nastamir karena ba'di. Ayu kulliyatin hadhihi? Ayu kulliyatin hadhihi kulliyatut tijarati. ما معنى أي كلية هذه؟ Fakultas apa ini? Fakultas apa ini? هذه كلية التجارة. Ini fakultas perdagangan. Fakultas perdagangan. Ahsantunna, atau fakultas bisnis, nggak masalah. Bisnis. ثم نستمر. في أي مدرسة أنت؟ في أي مدرسة أنت؟ أنا في المدرسة المتوسطة. أنا في المدرسة المتوسطة. أحسنتن. في أي مدرسة أنت؟ ما معنى هذه الجملة؟ Sekolah di mana? Di mana gitu ya? Sekolah di mana kamu? Kamu sekolah di mana gitu ya? Sekolah di mana? Kamu sekolah di mana? Sekolah di mana? Sekolah ya? Jadi
Jadi kalau misalkan bertanya kamu sekolah di mana, itu fi ayyi madrasatin anta gitu ya. Bukan aina madrasatuka atau aina madrasatuki. Kalau aina madrasatuka itu nanti dijawabnya pakai alamat sekolahnya. Tempatnya di mana? Kan gitu ya. Daerahnya di mana? Gitu ya. Tapi kalau tanya kamu sekolah di mana? Na'am, fi ayyi madrasatin anta gitu tanyanya. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Iya. Wadih. Ana fil madrasatil mutawassitati, ma ma'na? Saya di SMP. di sekolah. Di sekolah SMP. Saya di SMP. Kita di negara kita disingkat. Enak. Saya di SMP. Kalau saya makan pergi. Baik. SMP, sekolah menengah katanya. Sama, mutawassithah itu menengah. Baik, nastamir. Min ayyi baladin anta ya ukhtu? Min ayyi baladin anta ya kok anta anti. Oh, na'am. Min ayyi baladin anti ya ukhtu? Min ayyi baladin anti ya anta. Anti. Anti. Nah, jazakumullah khairan. iya. Min ayyi baladin anti ya ukhtu? Maratan ukhra. Min ayyi baladin ya ukhtu. Kan kalau ukhtu nggak mungkin anta kan, Iya benar. Pasti anti. Baik. Atau campuran itu nggak mungkin, Ayo, nastamir. Bulu tangkis. Ana minal Yunani. Ana أنا من اليونان. طيب ما معنى هذه الجملة؟ من أي بلد أنت يا أخت؟ عفوا. Dari negara mana? Dari negara mana? Kamu ya saudari. Ya saudari. أحسنتي. أنا من اليونان. Saya dari Yunani. Ahsantun, fatahna alaik. Kalau misalkan tadi ngomongin campuran tadi, sebenarnya kalau di dalam fikih dan memang kenyataan itu ada istilah khunsa. Khunsa itu memang sejak lahir ada kelainan. Mungkin kalau Bu Dokter lebih paham. Sejak lahir kan mungkin ya? Ada kan ya? Kalau kasus di Indonesia mungkin yang terakhir kemarin yang pevoli itu, yang prajurit pevoli itu yang jadi polemik itu. Memang ada kasus seperti itu dan di dalam fikih juga dibahas. Hukumnya juga ini nanti hukumnya bagaimana juga dibahas juga, termasuk kan fikih itu kan kaitannya dengan banyak hal. Tentang ibadah, lalu tentang warisan, tentang yang lain-lain. Itu dibahas, khunsa itu. Memang ada. Dan khunsa itu ada bermacam-macam. Di dalam fikih juga dibahas. Khunsa itu ada yang khunsa muskil, ada khunsa yang ghairu muskil. Muskil itu yang masih susah dibedakan mana sebenarnya yang betul-betul asli dan berfungsi. Kalau yang jali, yang tidak muskil itu sudah bisa dibedakan. Ini sebenarnya apa? Kurang lebih demikian. Itu jadi khunsa itu bukan transgender, bukan yang biasanya keliaran di pinggir jalan, itu bukan. Khunsa itu khunsa itu memang kelahiran sejak lahir. Biasanya ada dua gitu. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti itu dilihat dari kondisi tubuhnya gitu, Ustaz. Jadi kalau pemain voli yang Aprilia menjadi Aprilio itu kan akhirnya dia cenderung kondisinya mengatakan bahwa dia laki-laki gitu. Tapi paling pertama itu yang dilihat itu dia itu ketika buang air yang digunakan yang mana? Iya. Atau kemudian nanti kalau sudah menjelang dewasa atau ketika puber itu kan mulai kelihatan kan namanya? Ciri-ciri fisiknya itu kemana? Tapi ada juga memang betul-betul susah dibedakan, ada memang. Itu khunsa muskil itu seperti itu. Jadi kalau di mata agama, di mata Islam dengan kasusnya Aprilio ini
dia tidak mengganti kelamin pada dasarnya, Ustaz. Nah, betul. Memang sejak lahir. Itu yang istilah khunsa itu tadi. Nah. Nah, dan itu kalau sekarang kan sudah jelas kan, sudah jelas, sudah laki-laki sekarang. Iya, akhirnya dicek semua baru tahu. Bukan khunsa. Dan kalau misalkan sudah ada penetapan secara medis dan diteliti seperti itu, udah jelas sekali. Iya, Ustaz. Baik. Nah, itu jadi Aprilia, jadi siapa? Jadi Aprilio. Ah, itu berbeda Aprilio dengan lanang. berbeda dengan kasusnya Dorce kayak gitu kan dan semacamnya kayak gitu kan. Beda Ustaz, beda. Jadi kalau itu memang sengaja kan gitu, dengan sengaja bukan sengaja lahir. Betul, Ustaz. Itu bukan khunsa istilahnya, itu bukan khunsa dalam Islam, bukan istilahnya khunsa itu. Tapi kalau khunsa itu sejak lahir memang ada kelainan. Tapi kalau yang seperti itu tetap hukumnya tetap nggak bisa berubah. Hukumnya laki-laki tetap laki-laki. Gitu ya? Iya, berarti besok di akhirat ini tetap laki-laki tuh. Tetap laki-laki. Jadi nggak boleh misalkan salaman duduk bersama itu tidak boleh. Ada pertanyaan Ibu terkait pelajaran kita? Iya, domirnya nggak ada domir banci. Baik, nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu melindungi kita dan semua anak turunan kita. Amin ya Allah. Amin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila safhah ba'dah. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Hunaka at-tamrinul khamis, latihan kelima. Perintahnya iqra' waktub. Bacalah dan tulislah. Ini mudah. Ini kira-kira kalau ibu-ibu menebak, ini latihan terkait apa? Terkait kaidah apa? Nama-nama non-Arab. Ahsantuna al-alamul a'jami, nama non Arab kan gitu Ibu ya. Nama non Arab itu tidak boleh tanwin. Di sana ada Williamu, Edwardu, Londonu, Barisu, Pakistanu, Istanbulu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Yaqubu, Ayyubu, Sulaimanu, Dawudu, Yunusu, Idrisu, Jibrilu, Mikailu, Fir'aunu, semuanya alam a'jami, tidak. Makanya semuanya tidak ada yang tanwin. Gitu ya, Bu? Insya Allah nggak ada kendala ya. Ini semuanya sudah ada harokat lengkapnya. Insya Allah nggak ada kendala. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Besok ujian keluar kan. Keluar apanya? Enggak. Tapi mudah ini, Insya Allah mudah. Landanu. Paling nanti kalau ada soal misalkan, Ibu udah pengen ujian aja. Enggak. Kalau misalkan ada soal paling ya mengharokati kan gitu ya. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Hal min soal? Ayo Jad. Nah, baik, berikutnya ini PR yang kedua yang kita tugaskan kemarin. Yaitu at-tamrinus sadis, latihan 6. Soal iqra'il mithala thumma hawilil jumal al-atiyata mithlahu. Bacalah contoh, kemudian rubahlah susunan-susunan kalimat di bawah sesuai dengan contoh tersebut. Ini kemarin maksudnya adalah merubah dhamir kan Ibu ya? Ya atau ya? Merubah dhamir mufrad menjadi jamak. Kita coba jawab lagi satu persatu, mulai dari Bu Citra, tafadhali. Tadi Bu Ashrah terakhir, sekarang Bu Citra. Raqam isnan, tafadhali Bu Citra. Anta kharajta minal fasli, jadinya. Anta kharajtum minal fasli. Antanya harusnya antum kharaj. Kharajtum ya, Ustaz. Baik. Kalau dhahabta jadi dhahabtum. Jadi gini Ibu sekalian. Kemarin kita sebelumnya menghafal kan ya? Menghafal tasrif dhamir dalam keadaan rafa. Kemarin apa Om? Kataba ya? Katabu, ya. Katabu, katabat, katabana. Coba kita perhatikan lagi. Coba mungkin Ibu masih ada catatannya.
Coba kita perhatikan lagi dari mulai kataba akhirnya fathah. Kemudian kataba sebelum alif itu fathah. Lalu katabu sebelum waw apa ibu? Doma. Dhammah. Itu masih harokat. Ada fathah, ada dhammah. Katabu. Lalu katabat, ya kan namanya? Katabat harokat terakhirnya apa? Tak. Apa? Tak, Ustaz. Enggak, taknya ini kan tambahan. Yang asli hurufnya. Oh, Kataba. Ya fathah kan namanya. Katabat. fathah. Ba-nya tetap fathah namanya. Harokatnya iya, Bang. Harokat terakhirnya tetap fathah. Kalau kita berbicara huruf aslinya loh ya. Huruf aslinya bukan tambahan domir di belakangnya. Huruf aslinya. Jadi katabat tetap fathah. Katabat ba-nya fathah. Lalu kata bata masih fathah juga kan Ibu ya? Iya, Ustaz. masih. Fathah. Lalu setelah itu apa? Katab. Nah, mulai dari sana, mulai dari katabna ini di akhir yang domirnya hunna katabna itu mulai sukun. Jadi sebelum domir itu sukun sampai akhir setelah itu sukun semuanya. Katab tuma, tum. Jadi huruf terakhirnya jadi sukun semuanya. Katab tuma, katab tunna, katab nah. Ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Jadi polanya seperti itu. Kalau bersambung mulai dari nunun niswah lalu kemudian tak dan ya mutakalim kemudian tak lagi tak yang penting tak mutaharikah semuanya. Kemudian na al mutakalimin itu semuanya huruf terakhirnya jadi sukun. Jadi misalkan tadi kharajta jimnya sukun, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Kalau tum jadi bagaimana Bu Citra? Oh, khoroja betul ya, Ustaz? Jabetum. Kok ada tambahan mbak juga, Om? Mungkin dibelah dulu kali Ustaz. Khorojatum. Ya, domirnya hanya tum saja, mbaknya tidak. Berarti khorojatum. Khorojatum. Jadi sebelum tak itu pasti sukun. Kecuali kecuali tak ta'nis ya. Kalau tak ta'nis kan bukan domir ya atau ya? Iya, Ustaz. Jadi tadi yang penting setelah domir hunna ke bawah dari hunna lalu anta seterusnya sampai nahnu itu fi'lun madinya itu huruf terakhirnya jadi sukun semuanya. Kalau ibu-ibu coba lihat catatan tasrifnya. Ya. Itu Ibu ya. Bu Citra bingung tidak? Jadi tadi antum kharajtum minal fasli. Enggak, Ustaz, insyaallah. Jangan bilang yang enggak, Om. Fatahullah alaika masalah afan, Om. Banyak canda. Baik, fatahullah alaikunna jami'an. Nastamir. Setelah Bu Citra, Bu Dewi, tafadhali Bu Dewi, rakam 3. Antum jalastum fil fasli. Antum jalastum fil fasli. Ahsanti. Antum jalastum fil fasli. Mudah ya, insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Antum jalastum fil fasli. Jayyid. Assalamualaikum. Ba'daha Ibu Edita. رقم 4 أين ذهبت يا أخي؟ أين ذهبتم يا إخواني؟ أحسنت. أين ذهبتم يا إخواني؟ أين ذهبتم يا إخواني؟ فتح الله عليك. بعدها Ibu Erlina تفضلي رقم 5. لماذا خرجت؟ Ibu Erlina?
Limadza kharajtum minal fasli ya auladu? Ahsanti. Limadza kharajtum minal fasli ya auladu? Mudah ya insyaallah. Fatahallahu alaikum jami'an. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu dari tugas ini? Tidak ada pertanyaan? Jadi ini juga kemarin yang kita hafal itu dhamir mutasil dalam keadaan rafa itu kataba, katabu, katabat. Itu maksudnya kita menghafal itu untuk nanti bisa mengkiaskan gitu Ibu ya kepada fi'lun-fi'lun yang lain. Fi'lun yang lain juga seperti itu juga perubahannya. Tinggal dirubah fi'lunnya saja. Misalnya kalau kemarin kataba, ini berarti kalau dhahaba misalkan dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabata, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Kan gitu Ibu ya? Iya. Kalau jalasa gimana? Jalasa, jalasa, jalasat, jalasata, jalasna, jalasita, Santunna. Jadi jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Gitu ya. Jadi itu kita hafal kemarin. Jangan dilupakan. Ketika sudah hafal jangan dilupakan. Itu akan tetap berlaku, akan tetap bermanfaat ketika kita ingin mengkiaskan ke fi'lun-fi'lun yang lain. Assalamualaikum. Baik. Ada pertanyaan Ibu sampai di sini? Hal min soal? La yujad. Baik, berikutnya di sana sudah al-kalimatul jadidah. Kosakata baru, dan ini alhamdulillah sudah dihafal kan Ibu ya? Untuk yang belum setor, misalkan belum setor nggak masalah, nanti disetorkan semisalnya. Kalau sudah longgar mungkin. Baik, di sana ada beberapa kosakata al-hafidu. Al-hafidu itu ibnul ibni atau ibnul binti. Insyaallah bisa difahami ya seperti ini. Insyaallah. Ibnul ibn, anak dari anak atau anak dari anak laki. Anak laki-laki. Ya gitulah. Baik. Nah, jamaknya al-hafadatu tadi kita bahas tadi. Berarti anak laki-laki saja. Cucu laki-laki ya Ustaz? Cucu laki-laki. Betul, hafid. Hafid itu tidak ada tamar butuhnya kan, Weh? Ya. Kalau hafidah itu baru. Ya kan, Weh? Ya, jamaknya saja pakai tamar butuh ya Ustaz. Nah, jamaknya pakai tamar butuh. Berikutnya kulliyatun. Naam, ada pertanyaan? Jadi cucu perempuan sama cucu laki-laki sama-sama hafadatu. Naam. Baik, berikutnya di sana ada kulliyatun, jamaknya kulliyatun. Ini jamak muannats salim. Kemudian kulliyatul syariah, kulliyatul tijarah, kulliyatul tibbi, kulliyatul handasah. Ini sudah kita bahas dan sudah dihafal Ibu sekalian. Kemudian al-mahkamah. Ma'ana al-mahkamah? Pengadilan. Dan ini sudah jadi bahasa serapan kan Ibu ya? Sudah menjadi bahasa kita. Sebenarnya banyak sekali bahasa kita yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Makanya seharusnya kita belajar bahasa Arab itu mudah. Ibu. Iya. Majelis permusyawaratan rakyat. Itu dari bahasa Arab semuanya Ibu. Majelis itu bahasa Arab. Permusyawaratan dari musyawarah ya kan ya? Syawarah yusyawiru musyawarah. Kemudian rakyat itu jadi dari bahasa ini bahasa Arab juga ra'iyah. Ra'iyat. Jadi rakyat. Ra'iyah itu rakyat Ustaz artinya. Ra'iyat itu rakyat. Ro'iyat gitu, ro'iyat gitu. Karena sebenarnya ra'iyatun itu mufradnya. Jamaknya kan ra'iyat.
Jadi rakyat gitu kan, di bahasa kita jadi rakyat mengalami beberapa pergeseran. Iya. Banyak sekali sebenarnya. Katulistiwa dari khatul listiwa, karena jadi bahasa kita jadi katulistiwa. Kemudian apa lagi? Misalkan bahkan kata alasan itu bahasa Arab itu. Alasan itu dari bahasa Arab, dari alashan. Mungkin Pakai ain, Ustaz. pakai ain. Ala itu huruf jar, ala syan. Sebenarnya aslinya fusahanya ala sya'ni, tapi amiyah jadi ala syan. Mungkin Bu Nurillah pernah mendengar orang Arab bilang ala syan itu? Enggak pernah dengar. Ala syan itu kalau di sana mungkin maksudnya adalah karena. Karena menunjukkan alasan kan itu ya. Alashan, pakai ala lalu kemudian pakai shin, alashan. Kemudian di lidah kita jadi alasan gitu. Alasannya. Misalkan ya. Alasan kafiron. Misalkan roja'a alashan annahu marid. Biasanya orang sana biasanya bilang roja'a alashan annahu marid. Dia pulang karena dia sakit gitu. Jadi tidak pakai li'anna kan, kalau fushah bahasa baku itu pakai li'anna, tapi bahasa amiyah mereka kadang pakai alasyan gitu. Alasyan. Kan bahkan banyak sekali sebenarnya. Banyak banget ya. Tayyib, kemudian tadi kata akhun jamaknya bisa ikhwatun dan ikhwanun. Ahlan wa sahlan wa marhaban kemarin sudah kita bahas. Kemudian al-Yunan, Nasraniyun itu bentuk mufrad ibu-ibu sekalian. Tunggal. Jadi seorang Nasrani itu Nasraniyun. Kalau jamak Nasoro. Gitu ibu ya. Kemudian al-balad itu bentuk mufrad dan al-biladu itu bentuk jamak. Baik. Ila huna hal min soal ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan? Al-bilad Nasroni. Hal min soal? Nasoro. Apa jamaknya dari Nasoro? Enggak, Nasoro itu bentuk jamak. Oh, oke. Nasoro itu jamak, sedangkan mufradnya itu Nasraniyun. Nasraniyun. Boleh tanya mufradat, Ustaz? Naam, tafadhali. Tahta itu kan di bawah ya. Apa? Tahta itu artinya di bawah. Naam, tahta di bawah. Kalau dalam ilmu tajwid itu kan ada aqsal halq. Itu tenggorokan bawah. Aqsalnya itu artinya apa itu saja? Pangkal. Oh, pangkal. Bukan berarti bukan bawah ini bukan ya? Bukan. Bawah benda gitu ya? Bukan. Oh, pangkal. Kan bukan di bawah tenggorokan kan Om ya? Tapi tenggorokan bagian bawah, ya kan Om ya? Oh iya. Oh, bedanya seperti itu. Kalau tahtal halqi nanti di bawah tenggorokan, terus keluarnya dari mana? Jadi aqsal halqi, udah betul tuh aqsal halqi, jadi pangkal tenggorokan, gitu ya? Pakai apa itu Ustaz? Ya alif maqsurah. Aqsa pakai alif maqsurah. Kalau yang adna itu juga pakai alif maqsurah juga. Betul, adna juga pakai alif maqsurah. Baik, Ustaz. Ini sebenarnya ibu-ibu kalau misalkan belajar seperti ini, jadi belajar kaidah bahasa Arab, kemudian juga belajar bidang ilmu lain yang mudah, ringan, tapi dengan bahasa Arab juga, seperti ilmu tajwid misalkan. Belajar tajwidnya juga perhatikan bahasa Arabnya. Itu mungkin saling mendukung, biasanya seperti itu. Gitu ya. Jangan fokusnya dengan bahasa Indonesianya aja gitu. Istilah-istilah Arabnya kan. Kalau sebenarnya tajwid itu mudah. Istilah-istilahnya mudah.
Jadi kalau kita paham kosakatanya, insya Allah sudah paham maksudnya gimana. Tajwid itu mudah sekali. Gitu ya, ya. Satu lagi Ustaz. Apa? Apa nih Umar yang lain? Kemudian ada tahta dan kemudian ada fauqa, ada ala, yang tadi ada adna. Pemakaiannya Ustaz. Kalau adna emang Ini khusus buat al-halq apa bagaimana? adna ini seperti aqsa tadi, dia bukan digunakan untuk benda yang terpisah gitu ya. Jadi itu termasuk bagian misalnya. Adna itu termasuk apa? Ujung lah misalkan gitu ya. Ujung. Gitu. Ujung itu kan masih termasuk misalnya ujung pena, masih bagian dari pena kan, Om? Ya atau ya? Ya. Pangkal pena masih bagian dari pena. Nah, itu kalau adna dan aqsa. Kalau fauqa dan ala ini beda jenis kata saja. Ala itu kata harf, itu harful jar, ya kan, Om? Ya. Kalau fauqa itu ism dzaraf yang biasanya juga digunakan untuk keterangan tempat. Itu berkaitan tadi yang asal dengan adna ya? Bagaimana? Asal dengan adna itu seperti yang Ustaz contohkan tadi kayak pena. Nah, betul. Jadi masih bagian dari benda tersebut. Makanya biasanya rangkaiannya juga idhofah kan, ya? Rangkaiannya idhofah. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Barakallah. Mungkin ada yang bilang perbedaan antara ala dan fauqa. Ala itu misalkan apa? Ala itu di atasnya dan nempel, kemudian fauqa di atasnya tapi ada jarak gitu, nggak nempel. Tapi prakteknya nggak seperti itu. Prakteknya ya sama saja. Gitu, Om, ya? Fauqa di atas, ala juga di atas. Itu hanya beda beda jenis kata saja. Yang satu haruf, yang satu ism. Gitu, Om, ya? Tapi kalau itu kan beda juga sekali dari sekiatnya juga ya. Kayak al-mirwahatu ala jidar seperti itu. Nempel itu Ustaz ya, posisinya nempel ya. Naam, ala itu bisa bukan hanya di atas seperti di atasnya diletakkan di atasnya, tapi ala itu bisa juga bermakna menggantung ya, menempel di misalkan alal jidar itu tadi. Alal jidar, alas saburoh. Jadi misalkan kita menulis di atas atau kita menulis di papan tulis itu pakainya ala. Naktubu ala saburoh. Ala as-saburoh. Jadi ala itu bisa tidak hanya posisinya atas bawah, tapi juga bisa menempel seperti itu, ya. Menempel dalam sakfun juga bisa Ustaz, pakai ala ya? Nah, sakfun kan memang di atas kan, ya? Ya posisinya itu kan terbalik gitu. Bagaimana? Lagi pasangin lampu gitu kan posisi terbalik. Itu pakai ala. Posisinya terbalik. Kayak lampu gitu kan Ustaz. Ya gampangnya kita orang Indonesia gitu Ustaz. Atau gini lah, mudahnya yang menempel atau menggantung itu juga termasuk pakainya ala. Pakai ala. Mudahnya gitu. Posisinya terbalik. Ala saqfi. Ala saqfi. Tapi kalau misalkan di atas rumah, itu dia di atas rumah ada genteng Ustaz ya. Dipakainya fauqa. Sebenarnya kalau yang betul-betul di atasnya atas bawah seperti itu prakteknya orang Arab itu bebas, kadang pakai fauqa, kadang pakai ala. Jadi kadang pakai alal maktab, kadang pakai fauqal maktab. Enggak masalah. Tapi kalau menempel tadi ya ala Ustaz ya. Kalau menggantung atau menempel seperti itu pakainya ala. Baik Ustaz. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu sekalian? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab 14 Ibu ya. Alhamdulillah. Insya Allah kita di pertemuan yang akan datang akan masuk di bab 15. Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Di bab 15 berarti kita tugas pekan ini berarti menghafal kosakata bab 15, begitu Ibu ya? Ya, Ustaz. Kosakata bab 15, mudah insya Allah.
Coba dilihat ibu-ibu sekalian, dicek kosakata bab 15. Ad-darsul khamisa asyara. Oh, tidak banyak ya ibu-ibu sekalian. Tidak banyak. Kata ya. Mata. Ya. Di sana ada antunna, lalu kunna. Ini domir kan ibu ya? Antunna, kunna, lalu mata. Mata ini istifham. Kata tanya. Ikhtibarun ini hamzahnya hamzah wasal sebenarnya. Ikhtibarun. Dan ba'da, qabla. Insyaallah ini kaidahnya akan kita bahas di bab 15. Kemudian usbu'un, sepekan. Al-adhanu. Mudah ini semuanya. Kemudian di sana ada al-asalib. Al-asalibnya juga dihafal. Mata dhahabat ukhtuka? Dhahabat qabla usbu'in. Ikhtibaruna ba'da syahrin. Nah, ini ada istilah qabla usbu'in ba'da syahrin. Ini qabla tadi maknanya apa Ibu? Sebelum. Sebelum. Kalau ba'da? Setelah. Tapi kalau terkait waktu seperti ini, qabla usbu'in itu maksudnya pekan lalu gitu ya. Iya. Ba'da syahrin maksudnya bulan depan. Yang akan gitu ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya tahun lalu berarti qabla sanah. Qabla sanah. Kalau kemarin ya bil amsi ada istilahnya. Tapi kalau 1 jam yang lalu, berarti qabla sa'ah. Qabla sa'ah. Gitu Ibu ya? Sejam lagi ba'da sa'ah, gitu kan Ibu ya? Ba'da saat ya, ba'da sa'ah. Qabla sa'ah. Mata nadhhab ba'da sa'ah insyaallah ya. Sejam lagi insyaallah. Apa Ustaz? Mata nadhhabu, kapan kita pergi ini? Oh iya. Mata nadhhabu ba'da sa'ah insyaallah. Setelah sejam lagi insyaallah kan gitu ya. Baik, ini dihafal Ibu ya dan nanti dikumpulkan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ada pertanyaan Ibu terkait PR-nya ini aja Ustaz. Ini aja. Wah, ini kayaknya terlalu sedikit kalau ini aja. Kayak ini aja gitu. Enggak, biasanya banyak. Sudah terbiasa banyak Om ya. Fatahullah alaikum jami'an. Ini tadi saya tadi sudah sekalian absen. Mungkin ada yang tadi sebelum sempat hadirah yang di absen saya. Saya cek lagi. Fadilah Nur Arifah. Fadilah lam tahdur. Ba'daha Ibu Kurnia. Oh, hadirah. Bagaimana kabarnya Bu Kurnia? Ya, teman. Min dia Indah Damayanti lam tahdur. Labas. Bismillah muraha. Tayyib. Itu saja. Ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Halmin soal. Assalamualaikum. Ustaz. Nah. Siti Khadijah. Nah, Ibu Siti Khadijah hadirah. Nah. Iya, maaf. Iya. Tadi kan izin mustamiah kan, ya? Iya, tapi sinyalnya enggak. Iya. Kampungnya di mana, Om? Dari Cianjur, lagi di Cianjur. Cianjur, masyaallah. Iya, Ustaz. Tadi saya absen masuk, Ustaz. Bagaimana? Tadi sebut absen saya belum masuk. Saya tidak baca absen tadi di depan Om. Saya absen sekalian itu tadi ketika membaca latihan tadi sekalian saya absen. Baik, ada pertanyaan Ibu? La yujad. Ustaz, maaf Ustaz mau nanya aja. Kalau imtihana itu apa sih artinya Ustaz? Imtihan maknanya sama ikhtibar. Sama ya dengan ikhtibar ya? Nah, ikhtibar. Hanya saja mungkin penggunaannya itu ikhtibar itu lebih luas. Biasanya penggunaannya ikhtibar itu lebih luas dari imtihan. Ustaz, mau nanya lagi. Silakan, Om. Tugas yang belum diselesaikan boleh nyusul ya? Boleh, masih bisa dikumpulkan, Om. Enggak masalah. Enggak masalah. Ya sallallahu murakunna. Ada lagi pertanyaan Ibu?
Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan Ibu ya. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan membahas bab 15. Semoga Allah memberikan kemudahan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Amin. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.